Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini adalah materi pada pertemuan terakhir di mata kuliah toksikologi setelah kita mempelajari mengenai terminologi dasar dalam toksikologi, kemudian bagaimana hubungan dosis dan respon, terus dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas serta uji-uji dalam toksisitas. Jadi kita sudah pelajari semua itu, dan yang terakhir yang akan kita pelajari yakni penilaian risiko. Tentu saja sebelum belajar tentang penilaian risiko, adik-adik perlu untuk mempelajari kembali materi-materi yang sebelumnya karena kita banyak membahas mengenai materi-materi yang sudah disajikan sebelumnya. Mengapa perlu melakukan penilaian risiko? Jadi, adanya kekhawatiran dari para konsumen, apakah zat kimia yang mereka gunakan baik di rumah maupun di tempat kerja itu aman? Nah, jadi dari atas dasar inilah, beberapa negara itu sudah menetapkan persyaratan pengujian ilmiah sebagai bagian dari kontrol dari zat kimia ataupun regulasi kesehatan pekerja. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal dengan K3 ya, adik-adik sudah pernah belajar tentang K3. Untuk apa kita melakukan penilaian risiko dan bagaimana sih kita melakukan penilaian risiko? Jadi penilaian risiko itu dia untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan efek samping yang mungkin timbul dari paparan suatu zat kimia. Bisa saja dari makanan, bisa saja dari udara, tanah, air, ataupun produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian risiko? Penilaian risiko itu bisa dilakukan secara prospektif dan juga secara retrospektif. Nah, kalau dari asal katanya, prospektif itu adalah adik-adik ada di mana sekarang hingga ke masa depan. Sementara retrospektif itu adalah dari masa sekarang ke masa lalu. Nah, jadi kalau kita melihat untuk penilaian risiko secara prospektif, itu dia menggunakan data khusus untuk mengidentifikasi efek potensial yang mungkin terjadi pada saat terjadi paparan. Ya, jadi pada saat terpapar, pada saat periode paparan ya. Kemudian kalau retrospektif, dia mengevaluasi kemungkinan efek akibat paparan di masa lalu terhadap bahan kimia tertentu. Contohnya itu adalah terjadinya kanker. Jadi misalkan sekarang si A ini terkena kanker. Jadi kalau penilaian risiko secara retrospektif itu berarti kita mundur. Di masa lalu si A ini terpapar apa sehingga dia bisa terkena kanker. Ataukah seorang ibu hamil kemudian melahirkan bayi yang terkena cacat. Maka untuk penilaian risiko secara retrospektif itu melihat sebelum ibu tersebut hamil atau di masa hamil, ibu itu terpapar dengan zat kimia apa saja. Dalam penilaian risiko, kita akan familiar dengan ketiga istilah ini, yaitu risk, hazard, and exposure. Jadi risk atau risiko itu adalah kemungkinan dampak buruk yang akan terjadi. Kemudian hazard atau bahaya itu adalah sifat intrinsik dari bahan kimia yang memungkinkannya berpotensi untuk berbahaya. Contohnya apa? Contohnya asam sulfat itu asam sulfat yang pekat ya, dia sangat korosif pada kulit, tetapi dia tidak menyebabkan depresi SSP. Nah sebaliknya karbon tetraklorida, dia itu menyebabkan depresi SSP, tetapi tidak korosif ya. Jadi kembali ke sifat intrinsik dari bahan masing-masing bahan kimia. Kemudian exposure atau paparan itu adalah kontak dengan zat kimia. Berapa lama kita kontak dengan zat kimia, berapa dosisnya. Sehingga kalau dibuat rumusnya, risiko itu adalah exposure dikali dengan hazard. Semakin lama kontak, kemudian semakin besar hazard dari suatu zat, maka risiko akan semakin besar. Contohnya, jika sebotol arsenik tertutup, jadi ini adalah hazardnya adalah arsenik, disimpan dalam lemari yang tertutup dan terkunci,
maka tidak akan ada kemungkinan paparan sehingga tidak ada risiko bahaya. Jadi meskipun hazardnya besar, tetapi karena penyimpanannya yang bagus sehingga meminimalkan risiko paparan, maka akhirnya risiko bahaya itu menjadi tidak ada. Bagaimana langkah-langkah kita melakukan penilaian risiko terhadap suatu zat kimia? Nah, jadi langkah pertama adalah hazard identification. Hazard identification itu adalah bagaimana cara suatu bahan kimia bisa menyebabkan bahaya. Kemudian langkah kedua itu adalah hazard characterization atau dose response assessment atau penilaian dosis respon. Di sini kita melihat hubungan antara efek buruk dan dosis. Apakah efek buruknya itu memiliki ambang batas ataukah efek buruknya tidak memiliki ambang batas. Ini kita sudah pelajari dalam hubungan dosis respon ya. Selanjutnya langkah ketiga itu adalah melakukan penilaian exposure atau penilaian paparan. Penilaian paparan itu berupa siapa yang terpapar, melalui rute apa dia terpapar, berapa lama terpapar, dan seberapa banyak dia terpapar. Ya, nah setelah ketiga langkah ini, maka langkah keempat itu adalah risk characterization atau karakterisasi risiko. Apakah ada risiko meningkatnya insiden dari efek buruk sebagai hasil dari paparan? Itu adalah karakterisasi dari risiko. Langkah pertama adalah hazard identification atau identifikasi hazard. Identifikasi hazard ini adalah identifikasi sifat dan jenis efek samping yang merupakan sifat intrinsik dari suatu bahan kimia. Misalnya NaOH pekat. NaOH pekat ini dia bersifat korosif tetapi tidak karsinogenik. Sebaliknya, benzen itu sifatnya karsinogenik tetapi tidak korosif. Jadi setiap bahan-bahan kimia ini memiliki hazard tertentu. Jadi NaOH pekat ini hazardnya adalah dia korosif, sementara benzen ini hazardnya adalah dia karsinogenik. Selanjutnya, melakukan identifikasi hazard itu dia berdasarkan data toksikologis, sumber literatur, data manusia, kisah, read across, data in vitro, data dan juga data fisika kimia. Jadi, pada saat kita melakukan identifikasi hazard, maka kita melihat data-data toksikologisnya berupa data-data yang barusan saya sebutkan tadi. Jadi ini sebenarnya sama ya dengan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan uji toksisitas. Itu adalah kita membaca data-data terlebih dahulu serta melihat bagaimana sifat fisika kimia dari zat tersebut. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan datanya, maka kita melihat bagaimana reliabilitas dan relevansi dari data-data yang kita temukan tersebut. Nah, reliabilitas itu atau keandalan itu adalah sejauh mana metode yang digunakan itu sesuai dengan pedoman internasional atau protokol ilmiah yang up to date dan bagaimana pelaporannya. Jadi itu adalah reliabilitas. Sementara relevansi itu adalah sejauh mana metode yang digunakan itu sesuai dengan titik akhir yang dinilai. Apakah metode yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita nilai atau titik akhir yang ingin kita lihat ya. Kemudian setelah kita melihat apakah data kita itu memenuhi reliabilitas dan relevansi, maka kita melihat adekuasinya atau kecukupan data. Apakah data sudah sesuai dengan tujuan? Bagaimana cara untuk menentukan apakah data yang kita punya itu reliable atau andal ya? Bagaimana cara mengukur reliabilitas? Nah, jadi ada yang namanya Klimis rating. Klimis rating itu disusun oleh Klimis dan kawan-kawan ya, et al. Jadi dia menyusun pendekatan sistematis untuk evaluasi data dan memanfaatkan 4 kategori reliabilitas untuk menilai suatu data.
Dengan kriteria tersebut, maka data toksikologis itu dapat dikategorikan ke dalam 4 ya. Yang pertama, reliable without restriction. Itu artinya andal tanpa batasan. Berarti studi yang dilakukan itu dia mematuhi pedoman pengujian internasional atau yang serupa dan sesuai dengan GLP. GLP itu adalah Good Laboratory Practice. Kemudian kategori yang kedua adalah reliable with restriction atau andal dengan batasan. Maka yang masuk dalam kategori ini adalah studi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman internasional, tetapi ada yang kurang. Kurangnya itu biasanya tidak memenuhi GLP ataukah pelaporannya tidak lengkap. Kemudian kategori ketiga adalah not reliable. Nah, not reliable atau tidak andal ya. Jadi dalam kategori ini biasanya itu adalah studi yang memiliki kekurangan ilmiah yang serius. Misalnya menggunakan metode uji yang tidak tepat. Selanjutnya kategori yang paling terakhir itu adalah not assignable. Jadi di not assignable ini adalah detail eksperimennya itu tidak memadai untuk menetapkan kategori yang lebih tinggi. Biasanya data ini hanya diambil dari abstrak-abstrak saja ya. Pada saat kita mencari data, ada kemungkinan bahwa kita tidak mendapatkan data. Apakah tidak adanya data itu berarti bahwa tidak ada bahaya? Nah, jadi the absence of data is not the same as no hazard. Jadi tidak adanya data itu tidak berarti bahwa tidak ada bahaya. Jadi kita maunya sih semua bahan kimia itu sudah ada dataset yang lengkap. Tetapi kan tidak semuanya bahan kimia bisa memiliki dataset yang lengkap. Sehingga yang perlu kita lakukan itu pertama-tama seperti yang lalu-lalu bahwa kita melakukan pendekatan tanpa pengujian terlebih dahulu. Setelah itu pendekatan tanpa pengujian tentunya dengan banyak membaca ya atau kisar. Setelah itu metode alternatif dan metode in vitro itu harus lebih dahulu dilakukan sebelum melakukan pengujian in vivo. Ya, jadi memang tidak adanya data itu memang akan mengindikasikan bahwa kita perlu untuk melakukan pengujian, tetapi sebelum melakukan pengujian kita perlu untuk melakukan pendekatan tanpa pengujian. Apakah kita harus melakukan pengujian untuk semua zat kimia yang belum ada data yang lengkap? Atau perlukah kita data baru bila belum ada datanya? Maka ada saat di mana data yang baru itu tidak diperlukan sehingga kita melakukan saja data wiping atau penghapusan data. Nah, kapan kita tidak memerlukan adanya data baru? Itu pada saat kita melakukan penilaian fisika kimia atau kita mencari data tentang sifat fisika kimia dari suatu zat kimia. Bila kita menemukan bahwa dia memiliki pH ekstrim, maka kita tidak perlu melakukan penilaian iritasi atau korosi pada kulit. Ya, karena ini otomatis sudah bersifat korosi, serta kita tidak perlu melakukan studi toksisitas akut ataupun berulang. Nah, kapan juga rute baru kita tidak perlukan, yaitu bila berdasarkan rute. Nah, kalau rute paparan itu kan ada yang secara oral, ada yang secara inhalasi, dan ada yang sistemik ya atau kulit. Nah, kulit tadi kita sudah bahas. Kalau pH-nya ekstrim maka tidak perlu untuk melakukan pengujian. Bagaimana dengan inhalasi? Kalau misalkan zat kimia ini sudah pasti tidak bisa diberikan secara inhalasi, maka tidak perlu untuk melakukan uji toksisitas sistemik tambahan. Nah, contoh lain dari data wiping ini adik-adik bisa baca pada dokumen panduan ECA. Langkah kedua dari penilaian risiko itu adalah hazard characterization. Jadi setelah kita melakukan hazard identification, kita melakukan hazard characterization dengan melakukan penilaian hubungan dosis dan respon. Ya, nah
Kita sudah belajar di hubungan dosis dan respon. Kalau dosis dan respon itu adalah dia menggambarkan hubungan antara peningkatan dosis dan besarnya efek buruk yang bisa ditimbulkan dalam kondisi penelitian. Nah, apa gunanya kita mendapatkan data hubungan dosis respon? Jadi, informasi ini kemudian digunakan untuk memperkirakan respon yang mungkin terjadi pada tingkat dosis yang lebih rendah. Nah, kegunaan yang lainnya yaitu bisa digunakan untuk penentuan dosis aman atau yang biasanya dikenal dengan DNL atau Derived No Effect Level. Bagaimana cara melakukan penilaian dosis dan respon? Pertama-tama tentu saja melakukan identifikasi hazard terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penilaian hubungan dosis respon. Kita melihat dalam hubungan dosis respon, apakah dosis hubungan ini memiliki ambang batas ataukah tidak memiliki ambang batas. Setelah itu kita melihat POD-nya. POD ini adalah point of departure, yaitu titik di mana kita bisa memulai untuk melakukan ekstrapolasi. Contohnya itu, contoh yang bisa dijadikan POD itu adalah Noel dan BMD. Setelah itu, maka kita bisa melakukan ekstrapolasi dosis, apakah dari dosis tinggi ke dosis rendah, ataukah ekstrapolasi dari hewan ke manusia. Nah, selanjutnya untuk efek bagaimana cara melakukan berbahaya. Sementara untuk efek samping yang ditimbulkan non-karsinogenik dan non lagi, apakah dari dosis tinggi ke dosis rendah, ataukah ekstrapolasi dari hewan ke manusia. Nah, selanjutnya untuk efek samping atau efek buruk yang ditimbulkan itu terbagi atas efek yang karsinogenik dan efek yang non karsinogenik, ya. Efek yang karsinogenik ini dia terbagi lagi, apakah dia genotoksik ataukah dia tidak genotoksik. Nah, yang genotoksik itu umumnya hubungan dosis responnya itu adalah linear atau tidak memiliki ambang batas, ya. Jadi pada dosis manapun senyawa-senyawa yang genotoksik itu dia berbahaya. Sementara untuk efek samping yang ditimbulkan non karsinogenik dan non genotoksik biasanya dia memiliki hubungan dosis respon yang non linear, dan bila dia non linear maka ini biasanya memiliki ambang batas. Langkah ketiga adalah melakukan penilaian paparan atau exposure assessment. Penilaian paparan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi paparan terhadap bahan kimia yang digunakan dalam aktivitas ataupun pada saat proses kerja. Jadi apa yang akan kita bahas dalam penilaian exposure ini yaitu mengenai rute paparan, siapa dan bagaimana seseorang terpapar, bagaimana paparan terjadi, terus bisakah kita mengukur atau memodel paparan yang terjadi. Ada 3 rute utama terjadinya paparan, yaitu dengan inhalasi atau melalui paru-paru atau pernapasan, kontak pada kulit, kemudian yang terakhir adalah paparan oral. Nah, kalau di tempat kerja, yang paparan yang paling sering terjadi itu adalah pernapasan dan kontak pada kulit. Kalau untuk rute paparan oral itu biasanya agak jarang terjadi kalau untuk di tempat kerja karena biasanya higienitasnya terjaga. Nah, kalau bagaimana dengan konsumen atau masyarakat umum? Nah, untuk masyarakat umum ini umumnya memang bisa terpapar melalui ketiga rute ini. Selanjutnya, siapa yang dapat terpapar dan bagaimana ia terpapar?
Jadi untuk tujuan penilaian risiko, penting untuk memahami siapa yang mungkin terpapar dan dalam keadaan apa ia bisa terpapar. Sehingga ada 3 kelompok utama yang harus kita pertimbangkan, yaitu pertama paparan para pekerja terhadap bahan kimia yang ada di lingkungan kerja. Misalkan tukang-tukang yang bekerja pada konstruksi ya, atau tukang-tukang yang bekerja menggunakan bahan-bahan yang mengandung asbestos ya. Jadi itu yang sangat rentan. Selanjutnya yang kedua adalah konsumen atau masyarakat umum yang terpapar produk-produk, misalnya sabun, pembersih rumah tangga, cat ataupun pelarut yang digunakan di dalam rumah. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini untuk konsumen umum, populasi dari konsumen umum ini dia berkisar dari orang yang masih muda seperti bayi hingga yang paling tua. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang rentan terhadap paparan zat kimia. Yang kita tahu bayi itu dan orang yang tua itu umumnya lebih rentan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah paparan melalui lingkungan. Paparan melalui lingkungan itu mungkin saja terjadi dari pelepasan bahan kimia dari suatu pabrik, misalnya ke dalam air, kemudian air itu diserap oleh ikan serta tanaman yang ada di sekitar situ, lalu air tanaman dan ikan ini kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga manusia menjadi terpapar, dan bisa saja air yang terkontaminasi ini kemudian dijadikan persediaan air oleh masyarakat. Nah, jadi ini paparannya betul-betul sangat berbahaya ya. Selanjutnya, bagaimana paparan terjadi? Nah, jadi bagaimana paparan terjadi itu biasanya kita sebut sebagai jalur paparan. Jadi paparan secara simultan atau bersamaan ke berbagai bahan kimia itu bisa terjadi sepanjang waktu. Contohnya kita membersihkan kaca, kita terpapar dengan zat kimia yang ada pada pembersih kaca. Kita mencuci piring, kita terpapar pada zat kimia yang terkandung di dalam sabun. Jadi paparan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Contoh lainnya, seorang pekerja yang menangani resin epoksi di tempat kerja, dia juga membeli lem berbasis epoksi untuk digunakan di rumah. Nah, karena terus-menerus terpapar oleh resin epoksi di tempat kerja, maka pekerja ini menjadi peka sehingga pada saat pulang ke rumah dan menggunakan lem epoksi di rumah, jumlah kecil dari lem itu sudah cukup untuk memicu respon imun dan gejala alergi. Ya, jadi itu adalah jalur paparan. Jadi orang bisa terpapar di rumah maupun di tempat kerja. Jalur paparan lainnya itu contohnya adalah pada kasus Minamata. Jadi adik-adik ingat kasus Minamata di Jepang. Jadi suatu pabrik dia membuang limbahnya ke dalam teluk Minamata. Akhirnya air terkontaminasi dengan metil merkuri, ikan-ikan terkontaminasi dengan metil merkuri, kemudian ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat mengalami keracunan ensefalopati. Selanjutnya, bisakah kita mengukur tingkat paparan ataukah kita memodel tingkat paparan tersebut ya? Jadi mungkinkah kita mengukur tingkat paparan? Jadi ini mungkin adalah sesuatu yang sangat susah untuk kita lakukan. Tetapi kita bisa melakukan perkiraan paparan melalui model komputer. Ya, jadi ini mirip-mirip dengan Kisar. Jadi untuk perkiraan model paparan itu ada yang model tingkat 1. Model tingkat 1 contohnya adalah ESETOK TRA. Jadi adik-adik bisa mengklik link untuk ke ESETOK TRA. Jadi ini adalah tools ya, biasanya dia di-download. Jadi dia semacam aplikasi untuk supaya kita bisa memperkirakan paparan yang terjadi atau kita melakukan model tingkat paparan. Nah, jadi ada model tingkat 1 yang biasanya merupakan dasar-dasar. Kalau misalkan mau yang lebih advance atau lebih lengkap, itu ada model tingkat atas.
Ini contohnya Stoffen Manager. Ini Stoffen Manager ini disusun oleh orang Belanda ya. Jadi ini saya sudah menyediakan di masing-masing tools link untuk menuju ke web masing-masing tools. Kalau besok-besok adik-adik butuh untuk mendownload, misalnya mau lebih konsen ke toksikologi, maka mungkin membutuhkan model-model ini. Ya, jadi untuk model tingkat atas ada Stoffen Manager, ada Risk of Derm atau Eurofin, ada Advanced Rich Tool Art. Sementara bagaimana untuk memodel perkiraan paparan pada konsumen, itu juga ada Cons Expo. Jadi tinggal diklik ya untuk mengetahui lebih lanjut. Langkah terakhir dari penilaian risiko itu adalah risk characterization. Do we have problem? Jadi dari kita melakukan karakterisasi risiko, di situ kita melihat apakah ada masalah yang timbul, ya. Jadi risk characterization itu dilakukan dengan menghitung nilai RCR, ya. RCR itu adalah Risk Characterization Ratio. Jadi kita menghitung rasio dari karakterisasi risiko. Jadi RCR itu adalah estimasi atau ukuran paparan per denel. Jadi kalau nilai RCR-nya itu lebih besar daripada 1, maka risiko pada manusianya itu tidak terkontrol sehingga perlu melakukan perbaikan. Kalau nilai RCR-nya kurang dari 1, maka resiko pada manusia itu dapat dikontrol dan tidak perlu melakukan aksi selanjutnya. Contohnya apa? Bila didapatkan nilai denel itu 0,9 mg per meter kubik dan model exposure-nya ini biasanya menggunakan model ya yang disebutkan tadi adalah 100 mg per meter kubik, sehingga nilai RCR-nya itu adalah 100 per 0,9, itu didapatkan 111,1. Berarti nilai RCR-nya lebih besar daripada 1, sehingga ini berarti bahwa risikonya tidak terkontrol dan perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Melakukan perbaikan itu bisa dilakukan dengan manajemen risiko. Setelah kita melakukan karakterisasi risiko dan kita menemukan bahwa nilai RCR itu lebih besar daripada 1, maka cara untuk melakukan manajemen risiko itu ada 2. Yang pertama adalah memperbaiki penilaian hazardnya. Ditinjau kembali nilai dinelnya, kalau perlu melakukan studi tambahan. Nah, cara yang kedua itu memperbaiki penilaian paparan. Caranya adalah melakukan manajemen risiko yang lebih ketat, melakukan penyempurnaan kondisi operasional meliputi pengurangan waktu paparan, melakukan remodeling dengan model yang tingkat atas seperti yang saya sebutkan tadi, atau melakukan pengukuran paparan secara faktual. Meskipun ini sulit ya. Selanjutnya bagaimana dengan konsumen? Ya, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa nilai RCR lebih besar daripada 1, maka industri atau pabrikan itu perlu untuk mempertimbangkan untuk mengurangi ukuran wadah sehingga volume yang sampai pada konsumen itu lebih kecil, atau mengurangi konsentrasi produk sehingga tidak korosif lagi. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan penilaian risiko. Jadi ada 4 tahapan dalam melakukan penilaian risiko, dan bila hasil dari karakterisasi risiko itu lebih kecil dari 1, maka tidak perlu melakukan perbaikan. Tapi bila hasilnya lebih besar daripada 1, maka perlu melakukan manajemen risiko. Nah, jadi penilaian risiko memang ini umumnya dilakukan di tempat kerja, ya. Oke, nah bila adik-adik punya pertanyaan, itu adik-adik bisa menuliskan di komentar, ya. Jadi ada komentar pada Google Slide ini, adik-adik bisa menuliskan di komentar apa yang menjadi pertanyaan adik-adik. Kemudian kita akan melakukan kuis pada hari ini pada jam 2 siang. Kuisnya akan terbuka selama 15 menit dari jam 2 hingga jam 2.15. Pastikan adik-adik punya jaringan pada saat itu, pastikan jaringannya bagus, dan semoga tidak ada yang terkendala dalam mengikuti kuis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.